Ya, oke, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara-saudara kita Waalaikumsalam. lanjutkan materi kita ya. Dan apa itu perkuliahan ini saya rekam supaya nanti bisa disimak oleh yang lain yang nggak hadir ya. Oke. Nah, saudara-saudara, apa itu di dalam kita bekerja ya secara profesional itu selalu berkaitan erat dengan masalah hukum ya atau juga masalah legal. Masalah hukum ini salah satu yang paling penting itu adalah kita menghormati yang namanya hak cipta intelektual ya atau HKI ya, hak karya intelektual ya. Hak cipta atau hak karya intelektual ini sudah menjadi apa itu rumusan yang legal atau rumusan yang resmi ya secara hukum ya, di mana setiap negara itu yang maju ya itu sangat-sangat betul menjaga yang namanya apa itu hak cipta. Seperti kita ketahui saudara-saudara kan, semua eh, teknologi yang kita gunakan ini semuanya itu sudah memiliki yang namanya hak cipta, berlaku di semua negara, ya. Seperti apa itu penemuan daripada apa itu smartphone, ya, yang di dalamnya itu ada aplikasi itu semua diberikan hak cipta, operating system, apalagi itu ya, operating system itu dilindungi oleh hak cipta. Nah, kita sebagai orang yang profesional di bidang teknologi informasi harus juga menghormati hal itu, ya. Karena kita itu apa itu salah satu ciri daripada profesional itu adalah menghormati yang namanya copyright, ya. Kemudian apa aspek-aspek copyright yang harus kita pahami, ya, saudara-saudara ya. Copyright ini saudara-saudara ada beberapa apa itu yang perlu kita pahami dengan pembedaan ya bahwa hak cipta ya atau copyright ya kan itu adalah hak yang diberikan oleh seorang gitu kan untuk mengcopy suatu pekerjaan ya suatu karya, mengcopy pekerjaan suatu karya. Kenapa mengcopy itu menjadi suatu hal yang harus dilakukan secara legal ya, secara hukum ya kan? Karena ada beberapa hal ya, semua teknologi itu pasti ada yang namanya rumusannya ya. Semua teknologi dan rumusannya ada catatannya ya. Nggak ada teknologi itu yang tidak ada catatannya. Pasti semua ada catatannya ya. Apalagi software ya. Software itu penuh dengan catatan ya, penuh dengan catatan-catatan desain ya, catatan apa itu algoritma, catatan apa itu code-nya ya, codingnya ya. Semua itu tercatat ya. Desain dan apa itu bentuknya karena teknologi informasi itu bentuknya adalah apa itu code ya, secara fisik ya adalah dia adalah kode gitu ya, coding ya. Maka kalau kita sudah mengetahui hal itu sudah didaftarkan oleh hak cipta, maka jika kita kepingin menggunakan suatu bentuk coding yang dilindungi oleh copyright, maka kita harus berizin ya. Berizin itu dengan catatan apa? Berizin itu adalah dengan secara teknikal gitu kan kita mengajukan itu mengajukan itu pembelian copyright ya. Yang pembelian copyright ini menjadi sangat penting ya agar kita tidak disinggung, tidak di itu justifikasi melanggar hak cipta yang dilindungi oleh hukum atau undang-undang. Jadi contoh daripada hak cipta atau undang-undang hak cipta ini saudara, copyright ini ya, itu macam-macam bentuknya, ya. Ada yang dokumen, ada yang gambar, ya, ada yang foto gitu kan, ada yang musik ya, ada yang komputer program gitu ya, ada juga rancangan desain gitu ya, algoritma, macam-macam. Yang itu memang harus kita hormati bahwa itu adalah milik orang lain yang dilindungi oleh undang-undang, ya. Nah, tugas kita adalah kalau kita mau mengembangkan teknologi yang sudah dilindungi oleh undang-undang ini gitu kan, maka kita harus belajar yang tidak sama, ya. Jadi waktu kita mengembangkan satu entitas teknologi gitu ya, itu kita nggak boleh sama karena di situ ada kalau kita melakukan yang sama, ya, menghasilkan satu karya teknologi tapi mengcopy paste, meniru atau mereplikasi pekerjaan apa itu karya orang lain itu kita nggak boleh, ya. Kita akan bermasalah dengan hukum seperti itu. Kemudian saudara-saudara, ada jenis lagi yang spesifik ya kan, karya teknologi yang dipatenkan. Nah, dipatenkan itu macam-macam bentuknya ya. Misalkan adalah dalam dunia itu perdagangan ya kan. Saya tanya kepada Anda ya, saudara-saudara ya. Anda sering ya makan ayam goreng, saudara-saudara, yang bermerek. Pernah, Pak. Nah, kenapa itu kok
itu ayam goreng itu ya, ayam goreng yang mereknya Cici itu ya, chicken itu ya, yang di negara kita juga rame ya. Itu ternyata gitu kan bisa eksis kan, karena salah satunya adalah penemunya itu menyadari bahwa produknya dia itu rawan untuk ditiru, sehingga dipatenkan di Amerika sana gitu kan, chicken 1, chicken 2, chicken 3 gitu ya. Kemudian paten ini dijual apa itu franchise-nya ya. Dan paten ini apa yang dipatenkan? Ayamnya, tepungnya atau apa ya? Bumbu dasarnya Pak, kalau menurut Nah, saya Pak. betul, bumbu dasarnya itu. Racian bumbu dasarnya itu dipatenkan ya. Dipatenkan karena itu satu yang sangat rahasia ya. Kita lihat saudara-saudara produk-produk yang itu sulit ditiru oleh orang ya. Salah satunya adalah tadi ya ayam chicken gitu ya. Nah, rata-rata produknya Amerika itu sulit ditiru ya. Contoh adalah Coca-Cola. Coca-Cola itu ada saudara-saudara copy pastanya. Lalu Halo Pak, contoh minuman itu ada copy pastanya. kalau untuk rasa yang mendekati Coca-Cola nggak ada Pak, cuman untuk merek yang sejenis Coca-Cola mungkin ada Pak di negara kita Hmm. Pak. Nah, ya itulah hebatnya orang yang menciptakan teknologi. Dia menghasilkan suatu formulasi gitu ya, racikan dari suatu bahan gitu kan, yang itu sulit ditiru, ya, sulit ditiru. Ya, sampai saat ini saya juga masih membayangkan ya, gimana cara nirunya ya, maksudnya kok bisa ya nggak bisa ditiru ya, racikan minuman-minuman tadi itu ya. Ya itu salah satu kehebatan daripada penemunya gitu kan, bahwa produknya dia itu jangan sampai ditiru oleh orang-orang. Mungkin bahan-bahannya sederhana, ya, tapi cara pengolahannya gitu ya, cara pengolahannya yang menjadikan itu berbeda sehingga menghasilkan rasa yang berbeda dan juga diminati oleh banyak orang. Nah, gitu ya. Nah, itu adalah contoh produk ya kan yang dilindungi dalam bentuk paten, yang itu memberikan hak gitu kan dalam periode tertentu gitu kan, produk tadi itu akan dimonopoli, tidak boleh diproduksi selain daripada orang yang memiliki paten tadi itu ya. Coca-Cola gitu kan, itu hebatnya Amerika itu gitu ya, dia menciptakan satu produk yang produknya itu mostly rata-rata nggak bisa ditiru ya. Windows, operating system Windows itu sampai hari ini kita belum melihat ya itu tiruannya ya. Maksudnya kalau bacakannya kan baca ya, beda ya antara bacakan dengan tiruan itu ya. Kalau tiruan itu kan dia develop sendiri hampir sama dengan miliknya satu orang lain gitu ya. Windows, Apple, apalagi ya kan? Itu salah satu contoh saudara-saudara kan kayak hebatnya orang-orang yang menemukan ini ya. Produk-produknya dia itu sulit untuk ditiru ya. Bahkan Cina pun gitu ya, itu sampai detik ini saya belum melihat ya berhasil itu mengcopy paste atau juga ini ya, itu eh, mendesain gitu kan tiruannya ya, Windows operating system gitu ya. Kalau aplikasi-aplikasi mungkin juga banyak ya satu sama lain ya, seperti itu ya. Kemudian merek dagang, trademark ya, trademark ini merek dagang itu juga sama ya. Merek dagang itu semua produk-produk itu dipatenkan semuanya ya. Pernah kejadian gitu ya, adalah salah satu website orang Indonesia gitu kan, namanya Sony gitu kan, Sony.com. Nah, Sony itu ternyata nama yang dipatenkan ya. Di negara asalnya sana Sony itu ternyata nama yang dipatenkan. Nah, kalau misalkan Anda bikin website namanya Sony.com, Anda siap-siap ya akan diberikan somasi, dan somasinya itu nggak tanggung-tanggung, bisa tuntutan yang sangat mahal sekali ya. Walaupun lupa nama Sony itu kan umum ya. Nah, itu juga salah satu contoh gitu kan, perlindungan merek dagang ya. Nah, itu contoh-contoh saudara ya. Jadi pernah juga itu kejadian gitu kan di negara kita ya, Bali ya. Bali itu milik kita ya saudara ya. Istilah Bali itu. Halo, Iya Pak. Bali. Kalau misalkan orang luar ya bikin website menamakan bali.com ya, itu juga sama ya. Istilah Bali ini harus kita lindungi, kita proteksi ya. Nama Bali itu harus menjadi suatu merek pariwisata Indonesia ya. Karena bisa jadi kan orang seluruh dunia kan menciptakan satu nama, istilah gitu kan yang itu gampang dikenal ya. Amazon. Amazon itu kan sungai di Amerika Latin sana
ya di Brasil di Brasil sana ya. Nama Amazon itu pernah jadi masalah, pernah krusial jadi masalah karena yang menamakan Amazon ini ternyata adalah orang Amerika. Tapi yang memiliki nama asli Amazon Amerika Latin itu nggak dapat apa-apa. Nah itu pernah jadi masalah juga ya. Itu hanya masalah katakanlah merek dagang ya. Amazon itu kan betul ya miliknya orang Amerika ya. Halo, Iya, Pak. betul kan? Nah gitu ya. Nah itu saudara-saudara menjadi juga betul menjadi referensi bagi kita semuanya ya orang profesional bidang IT gitu kan untuk turut memperhatikan isu-isu seperti ini ya hak cipta ya paten ya kemudian juga merek dagang ya kemudian juga kerahasiaan informasi itu juga harus kita perhatikan ya jadi empat aspek ini saudara-saudara mencirikan daripada profesionalisme kita ya profesionalisme Anda ya hak cipta paten kerahasiaan kemudian juga merek dagang ya jadi apapun yang nanti segala macam hal yang kita desain yang kita rancang gitu kan pastikan bahwa apa yang kita rancang ini gitu kan tidak bermasalah secara legal ya. Jadi gimana caranya supaya kita tidak bermasalah secara hukum? Halo, gimana? Dimodifikasi, Pak. Hah? Dimodifikasi, Pak. Nah, betul, melakukan modifikasi. Tapi sebelum melakukan modifikasi kan Anda harus belajar juga ya sistem apa yang dipatenkan oleh orang ini, Iya, ya. Pak. Nah, caranya adalah Anda sebagai seorang profesional bidang IT untuk merancang satu sistem, pastikan Anda searching dulu, searching database paten, ya. Kalau searching database-nya paten itu Anda bisa searching di DJKI ya, di DJKI di apa itu miliknya Indonesia ya. Semua paten Indonesia itu database-nya di sana, ya database-nya. Anda juga harus datang ke kantor paten gitu ya, untuk mengetahui gitu kan rancangan Anda itu kira-kira jadi masalah nggak? Gitu. Misalkan kalau misalkan ada ya, Anda mau merancang, ya. Setelah itu, saudara-saudara, itu nggak cukup. Anda juga harus melakukan penelusuran hak cipta internasional. Ya, di mana? Banyak sekali. Di WIPO, ya. WIPO itu miliknya Eropa atau Belanda ya kalau nggak salah ya. Kemudian di Google gitu kan. Jadi suatu saat nanti kalau Anda diminta oleh suatu perusahaan merancang satu sistem, pastikan sistem yang Anda rancang itu tidak bermasalah secara legal. Jadi Anda harus mempelajari dengan rancangan mana yang kira-kira itu tidak bermasalah secara legal. Ya dari misalkan database-nya gitu ya, database ya sistemnya gitu ya, kemudian juga penamaannya gitu ya, kemudian running prosesnya gitu ya, kemudian eh, eh, integrasinya gitu ya, supaya nanti Anda tidak bermasalah seperti itu ya. Begitu saudara ya. Halo, ada pertanyaan? Halo, halo. Iya, Pak. Nah, keuntungannya adalah kalau Anda menciptakan suatu sistem, suatu karya teknologi yang dipatenkan, maka itu adalah menjadi keuntungan bagi Anda. Siapa tahu nanti ada perusahaan yang tertarik untuk membeli gitu kan, maka Anda menjadi sangat kaya sekali kan dibeli, ya. Jadi misalkan Anda menciptakan suatu sistem gitu kan, misalkan AI gitu ya, artificial intelligence gitu kan, Anda ciptakan sendiri. Maka itu harus segera segera ditelusuri apakah rancangan Anda ini sudah dipatenkan oleh orang, ya. Maka Anda harus menguji gitu kan supaya nanti tidak dipatenkan oleh orang-orang, ya. Kalau kita lihat saudara-saudara, copy paste AI ini di mana-mana terjadi, ya. Semua platform AI itu banyak sekali, ya. Artificial intelligence ini, ya. Karena awalnya kan Google ya, Google itu punya proyek AI gitu kan, dia sebarkan ya, kemudian AI-nya dimodifikasi, ya. Padahal Google lupa bahwa AI yang dia edarkan ini gitu kan nanti digunakan untuk menyaingi dia ya, itu yang berbahaya ya, gitu ya. Jadi dia lupa kalau menggunakan aspek itu ya. Nah, itu juga merupakan hal yang penting saudara-saudara ya. Jadi di dalam kita merancang suatu karya teknologi gitu ya, eh, kita harus memikirkan aspek legalnya dalam bentuk hak cipta, paten, ya, kemudian kerahasiaan gitu kan, juga merek dagang ya. Yang lebih penting lagi adalah Anda mengembangkan satu sistem ya. Pastikan bahwa sistem yang Anda kembangkan itu tidak juga mudah ditiru oleh orang ya. Nah, ini kalau dalam dunia pemrograman ya kan itu
harus mengcreate ya, mengcreate satu teknik gitu kan untuk tidak mudah dicuri ya atau diketahui oleh orang lain. Ya, ini berbagai macam cara ya. Ya, tentu saya tidak akan berani menyampaikan bisnis ya, karena ini sangat tentu sangat sangat tapi itu berbahaya ya. Tapi Anda harus bisa Susah banget. mengetahui gimana caranya itu menyamarkan ya, menyamarkan suatu bentuk teknologi ya. Sebagai contoh begini saudara-saudara, ada desain suatu barang elektronik ya, yang itu di dalamnya itu ternyata adalah ada yang bersifat kamuflase, ya, bukan fake ya, kamuflase. Kamuflase seolah-olah itu adalah rangkaian elektronik yang akan dilihat oleh orang, padahal bukan itu yang bekerja utama. Nah, itu salah satu contoh ya, itu Nah, contoh coba kamuflase. translate juga. Karena kalau dalam dunia elektronik ini nggak ketahuan, ya, nggak ketahuan, ya, rangkaiannya hampir sama, ininya sama, fungsinya berbeda. Nah, gitu ya. Nah, kalau dalam pemrograman itu juga sama. Dalam pemrograman itu gitu kan, itu bisa kita buat satu skema kamuflase ya, pseudo coding, pseudo coding gitu kan untuk menyamarkan cara kerja daripada coding yang utama gitu ya. Nah, itu sih itu salah satu contoh aja ya bagaimana kita melindungi daripada karya cipta yang kita hasilkan ya. Kemudian saudara-saudara, yang penting lagi adalah kita dengan itu mengetahui atau menyadari masalah legal tadi itu kan, maka kita berurusan dengan confidential information. Ya, confidential information ini sangat penting. Ya, bahwa informasi itu ada yang dilindungi secara rahasia. Ya, tidak bisa dibuka secara umum. Ya, jadi kalau misalkan itu tadi ya contohnya adalah contohnya adalah itu formula atau uh, uh, ini ya racian daripada itu barang seperti KFC ya, McD gitu kan, itu memang harus dirahasiakan, ya boleh dibuka secara umum ya, karena itu menyangkut daripada keberlangsungan dari suatu produk seperti itu ya. Oke. Nah, saudara, halo, halo, Ya, Pak. halo, oke ya. Nah, Kenapa? yang penting lagi adalah beberapa hal yang bisa dipatenkan dan yang tidak. Nah, ini penting ya, Pak. Yang bisa dipatenkan itu yang mana? Ya, yang bisa dipatenkan itu adalah satu teknik, ya, satu formulasi, suatu bentuk barang, karya teknologi, ya, yang itu sifatnya adalah satu baru, ya, baru, ya. Kemudian itu dihasilkan melalui proses invensi, ya. Dan invention ini bisa kita cara sederhana riset, ya. Jadi dia adalah baru dihasilkan melalui riset, ya, atau proses inventment step, ya. Kemudian bisa diterapkan secara massal di industri, gitu ya. Kemudian tidak di dalam area wilayah yang spesifik. Itu gambar dari mana Nah, dah? jadi ada beberapa paten itu yang memang tidak bisa dipatenkan, ya. Jadi, ada beberapa wilayah yang tidak bisa dipatenkan. Contohnya apa? Cermin. Ya, cermin itu kan yang bisa kita gunakan sehari-hari kan nggak bisa dipatenkan, ya. Karena cermin itu penemuan orang zaman dulu, ya. Apalagi roda. Roda itu juga sama. Roda dari rodanya tank ya sampai rodanya itu kita ya yang kita pakai sehari-hari tidak bisa dipatenkan. Tapi kalau Anda mematenkan contohnya adalah ban, nah itu baru bisa ya. Ban apa itu dari bahannya ban ya, desainnya ban ya, kemudian keunggulan ban, nah, itu bisa dipatenkan ya. Tapi kalau roda ya, roda secara umum tidak bisa dipatenkan. Lah zaman dulu kan sudah ada roda ya. Jadi pengertian baru ini saudara-saudara itu adalah pengertian yang memang harus kita pahami gitu kan, sesuatu yang belum pernah ditemukan sebelumnya ya. Jadi belum pernah ditemukan sebelumnya secara umum atau juga cara khusus ya. Jadi sesuatu yang baru itu artinya apa ya kan? Kita harus belajar ya, belajar mengenai paten ini. Ya, paten ini tidak bisa kita bangun tidur dari mimpi dapat inspirasi langsung kita daftarkan paten, tidak bisa ya. Pak, saya dapat dari mimpi Pak, ini sesuatu yang baru sekali. Oh, nggak bisa ya. Anda harus melakukan step-step ya, invention ya, pembuktian ya, ya hampir sama dengan riset sebetulnya ya, pembuktian
inventive step ini, ya, mulai dari merancang, membuktikan gitu ya, sampai menguji gitu ya, sampai membandingkan. Nah, itu adalah contoh daripada inventive stepnya, ya. Nah, baru itu Anda bisa propose paten, ya. Contohnya apa contohnya? Ya, contohnya adalah misalkan ya, Anda merancang gitu kan motor terbang, ya. Kalau pesawat terbang sudah ada, tapi motor terbang itu kan belum ada, ya. Motor terbang misalkan, ya. Nah, motor terbang ini gitu kan, Anda membuat satu rancangan yang berbeda dengan rancangan yang sudah ada. Itu gimana Cak supaya tahu bahwa Anda berbeda? Maka Anda harus menelusuri dari semua sumber-sumber gitu kan bahwa rancangan Anda itu berbeda, ya, bahwa motor terbang Anda ini gitu kan itu meliputi daripada itu cara kerjanya, ya, atau juga prinsip kerjanya gitu kan, kemudian sistem itu regulasinya, ya, pengaturnya gitu kan, kemudian sistem katakanlah informasinya gitu kan, semuanya bentuknya berbeda dari motor yang sudah ada. Nah, boleh itu berarti Anda bisa mendaftarkan paten. Ya, tapi Anda sebelum mendaftarkan paten, Anda konsultasi dulu dengan lembaga paten, ya. Lembaga paten itu dengan negara maju wajib, ya. Semua industrinya negara maju ini kan pasti memiliki hubungan erat dengan yang namanya lembaga paten, ya. Apalagi Elon Musk. Elon Musk itu kan punya banyak sekali penemuan-penemuan, ya. Itu dia konsultasi dulu sebelum meluncur mobil listrik itu dia konsultasi dulu. Aman nggak baterainya ini? Dilindungi hukum nggak ini? Ya, ya, sehingga apa? Sehingga kalau kita lihat Elon Musk itu kan mobilnya berbeda sekali ya, sangat-sangat berbeda gitu kan. Karena memang dia tidak mau bermasalah dengan betul legal paten, ya. Jadi itu hebatnya betul negara Amerika ya. Kita memang kagum ya. Orang membuat satu penemuan di Amerika ya kan, itu pasti dilindungi oleh paten di sana. Dan orang akan sulit betul melakukan betul peniruan ya atau penjiplakan, ya. Jadi betul Elon Musk ini kalau kita lihat kan dia bukan orang asli Amerika ya, tapi dari Afrika Selatan ya, yang apa itu berpindah warga negara ya kan. Di sana dia melakukan invensi, ya, pinter ya, Pak Elon Musk ini man. Halo saudara. Nah, ini contoh gitu kan, area yang tidak bisa dipatenkan, ya. Contoh-contoh area yang tidak bisa dipatenkan itu adalah teori baru, ya. Jadi kalau misalkan saya menghasilkan teori baru kan itu nggak bisa dipatenkan, tapi itu akan akui, rekognisi oleh dunia karena saya publikasikan di jurnal bereputasi. Jadi kalau orang menemukan teori baru seperti Einstein gitu ya, itu nggak bisa dipatenkan. Kenapa? Karena itu adalah memang gitu kan kewajiban keilmuan, ya, kewajiban keilmuan yang semua orang itu bisa bisa mengembangkan, ya. Jadi teori baru itu pun juga tidak bisa berdiri sendiri karena teori baru itu rangkaian daripada teori-teori sebelum-sebelumnya. Sehingga kalau orang menemukan teori baru seperti yang insya Allah saya lakukan gitu kan, itu nggak bisa dipatenkan, ya, tapi hanya akan mendapatkan rekognisi, ya, pengakuan dunia internasional, ya. Contoh adalah teori gravitasi, itu kan teori alam, ya, teori berlakunya teori cara kerja alam semesta, ya, di mana kalau ada dua buah benda yang berinteraksi maka akan terjadi gaya tarik menarik, ya, sehingga itu dirumuskan menjadi satu teori gravitasi, ya, teorinya Newton, ya. Nah, ini contoh saudara-saudara bahwa teori gravitasi itu nggak bisa dipatenkan karena itu adalah cara kerja alam semesta. Tugas kita sebagai seorang manusia memahami, ya, menjelaskannya, ya, membuktikannya, kemudian juga mempublikasikannya. Karena itu adalah merupakan bisa kita akui sebagai rekognisi gitu kan karya ilmiah, ya, karya intelektual ilmiah yang bisa dipelajari oleh orang bebas, bisa diketahui oleh orang bebas gitu kan, dan tidak bisa dipatenkan. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah metode matematik. Nah, rumus matematik itu juga sama, tidak bisa dipatenkan, ya. Misalkan di mahasiswa saya ada yang jenius, cerdas ya, dia menemukan rumus baru AI. Itu nggak bisa dipatenkan, tapi wajib dipublikasikan, ya. Kemudian contoh gitu kan, bentuk bacaan, drama, musik, ya, artistik ya, itu juga sama ya, aesthetic creation ya, bahasa mereka itu adalah itu karya seni ya, itu juga itu apa nih?
Hmm. Oh ya, ya. Tapi ada beberapa karya seni yang bisa dipatenkan ya. Karya seni bisa dipatenkan itu ada ya. Tapi maksudnya di sini itu adalah itu berupa ini ya bacaan, drama gitu ya. Yang itu tidak bisa dipatenkan ya. Tapi kalau orang menghasilkan itu misalkan itu film, nah itu boleh dipatenkan ya. Dilindungi oleh hukum ya. Kemudian presentasi informasi ya itu juga the personal information dengan again this is covered by the law of copyright ya. Nah, ada beberapa juga contoh-contoh gitu kan, representasi informasi itu juga tidak bisa dipatenkan ya. Sebagai contoh gitu kan tulisan-tulisan ya. Anda menulis ya, menulis di suatu media ya, itu juga tidak bisa dipatenkan ya. Kenapa? Karena memang itu adalah hak cipta intelektual ya. Hak cipta intelektual yang bisa diakses oleh semuanya ya tanpa terkecuali ya. Kemudian juga aturan, kemudian algoritma itu juga sama ya. Itu juga tidak bisa dipatenkan ya atau juga program komputer ya itu nggak bisa dipatenkan. Tapi yang kita patenkan itu adalah teknologinya, bentuk teknologinya, ya. Sehingga kalau Anda lihat saudara-saudara dalam dunia teknologi informasi ya, orang-orang itu yang dipatenkan itu bukan sebenarnya bukan softwarenya, ya, tapi adalah rumusannya, ya. Google itu dipatenkan di Amerika sana. Google itu adalah metode pencarian yang dipatenkan, ya. Metode pencarian dipatenkan, ya. Jadi kalau orang menggunakan metode itu secara legal, maka harus berizin, ya. Windows. Nah, itu juga sama. Ya, itu adalah contoh daripada implementasi daripada suatu susunan informasi. Itu juga bisa dipatenkan, ya. Jadi banyak sekali saudara ya untuk memahami paten ini ya. Nah, untuk lebih jelasnya gitu kan, bagaimana kita bisa mempelajari paten ini ya, maka kita itu harus sering ya membuka yang namanya WIPO ini ya. WIPO ini database-nya paten di Eropa ya. Paten di seluruh dunia itu dikumpulkan di sini ya. Ada pertanyaan saudara? Halo? Halo Halo? Pak. Oke ya. Kalau tidak ada maka nanti kita lanjutkan lagi ya minggu depan saudara ya. Baik Pak. Oke, ya ya, oke. Baik, Baik, Pak. Oke, Pak. nanti kita lanjutkan minggu depan. Ini saya rekam, kemudian saya unggah di YouTube ya. Kita UAS kapan saudara? Jadwal UAS. Katanya tanggal 31, Pak. Oke, oke. Berarti kita masuk ke waktu untuk ngejar ketertinggalan ya. Oke, kita percepat ya. Oke, Bentar, Pak. bentar. Ini saya foto dulu ya. Saya foto dulu. Baik, Pak. Oke, Boleh Pak. bentar, bentar. Bisa Baik, on Pak. cam, saudara-saudara? Ya Pak. Oke, mana ini? Hmm. Oke, kita rekam ya. Kita foto ya, saudara-saudara ya. Satu, dua, ya. Terima kasih. Ya. Oke, saudara. Ya, terima kasih ya. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih, Pak. Ya, Baik Pak. ya, Terima kasih Pak. ya, 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 baik, Pak. ya.